Bab 461. Apa kamu yakin tidak ada yang salah? Reksa sangat bersemangat ketika melihat satpam dari kantor penjualan datang. Dia berlari ke pintu villa dan membuka pintu. Reksa membuka pintu villa, lalu tertawa dan berkata pada satpam di luar pintu, "Pak Satpam, akhirnya kalian datang juga." "Kamu siapa?" Satpam bertanya dengan sangat waspada setelah melihat Reksa. "Pak Satpam, aku Reksa, aku adalah orang yang baru saja menelepon kalian." Reksa segera menjelaskan. Satpam yang memimpin, melihat Reksa dari atas ke bawah ketika mendengar ini. Reksa memakai pakaian merek terkenal, seharusnya dia bukan orang yang menyelinap masuk, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, "Bukankah kamu mengatakan seseorang menyelinap masuk? Di mana orang itu?" Sekarang, setelah Reksa mendengar kalimat ini, dia langsung menoleh ke arah Morgan, lalu menunjuk Morgan dan berkata, "Pak Satpam, pria ini diam-diam menyelinap masuk. Dia tidak hanya masuk sendiri, tetapi juga menyuruh kami masuk. Dia mengatakan bahwa ini adalah vilanya, jadi kami yang tidak tahu apa-apa dari awal hanya mengikutinya. Kamu berani sekali. Kamu bahkan berani memasuki Imperial Villa nomor 1 kami. Kamu benar-benar punya nyali yang besar." Satpam yang memimpin itu berteriak sekencang-kencangnya dan langsung bergegas ke arah Morgan bersama orang-orangnya. Tapi semua orang tidak menyangka Morgan yang dengan jelas melihat satpam-satpam ini ke arahnya, tampak tetap duduk di sofa dengan ekspresi sangat tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa Morgan ini tidak takut sama sekali? Dia tidak gila, kan? Jessica berkata dengan pelan sambil melirik Morgan. Morgan seharusnya sangat ketakutan. "Aku akan lihat apa yang akan dia lakukan kali ini," kata Nadine dengan ekspresi sangat angkuh. Beberapa satpam langsung bergegas tepat di hadapan Morgan, dan satpam yang memimpin itu menunjuk Morgan dan berkata, "Apa kamu yang mencuri kunci dan diam-diam masuk ke villa sambil membawa mereka?" "Villa ini adalah milikku sendiri." Morgan perlahan mendongak dan menjawab satpam dengan santai. "Apa, villa ini milikmu?" Satpam hanya bisa tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan, dan kemudian membuka mulutnya hanya untuk terus menginterogasi Morgan. "Tuan Muda Morgan." Tetapi tiba-tiba, seorang pemuda datang dan memanggil Morgan dengan ekspresi kaget. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, semua orang tercengang, dan kemudian menunjukkan ekspresi bingung. "Jody, apa kamu mengenal anak ini?" Satpam yang memimpin itu tampak masih bingung dan tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia melirik pemuda yang baru saja memanggil Morgan dan bertanya dengan nada bingung. Pemuda itu bergegas ke sisi Morgan dan mengabaikan pertanyaan satpam itu. Dia memandang Morgan dengan sangat hati-hati, dan kemudian berkata dengan nada sangat hormat, "Tuan Muda Morgan, jadi, ini benar-benar Anda." "Maaf, Tuan Muda Morgan, saya tidak mengenali Anda tadi." "Apa kamu mengenalku?" Morgan melirik pemuda itu dengan samar dan bertanya dengan nada bingung. "Tuan Muda Morgan, tentu saja saya mengenal Anda. Saya pernah melihat Anda ketika saya masih di kantor penjualan, tetapi Anda mungkin tidak mengenal saya." Pemuda itu berkata dengan antusias sambil tersenyum lebar memamerkan giginya. "Oh, begitu." Morgan mengangguk pelan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, wajah Kapten Satpam semakin bingung setelah mendengar dialog antara pemuda itu dan Morgan, dan matanya terus menatap Morgan dan pemuda itu bergantian, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Reksa, Rosa, Jessica dan lainnya juga tak kalah bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Satpam di kantor penjualan bahkan mengenal Morgan. Tapi bagaimana bisa? Selain itu, satpam ini bahkan baru saja memanggil Morgan dengan sebutan Tuan Muda Morgan dengan sangat sopan. Semua orang bisa merasakan bahwa pemuda ini tampaknya sangat menghormati Morgan. "Jody, apa kamu mengenal pria ini?" Kapten Satpam itu mengulang pertanyaannya lagi pada pemuda itu dengan ekspresi was-was. "Kapten, ini Tuan Muda Morgan. Tuan Muda Morgan yang membeli Imperial Villa nomor 1 ini di kantor penjualan kita." Jody segera menjawab dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Jody, semua orang yang hadir tercengang. Mereka membelalakkan mata dan mulutnya terbuka lebar. Begitu juga Reksa, Jessica dan yang lainnya. Kata-kata pemuda ini sama seperti menjatuhkan bom di danau yang tenang, dan langsung memicu gelombang besar. "Tidak, Jody, apa kamu salah orang? Kamu, bilang anak ini yang membeli Imperial Villa nomor 1 ini." Kapten Satpam tergagap pada pemuda itu. "Ya, bagaimana dia bisa membeli villa yang begitu mahal ini?"
Lihat saja penampilannya yang begitu miskin. Kamu pasti membantu Morgan berbohong, bukan? Reksa juga langsung gempar saat mendengar ucapan satpam itu dan menatap Jody dengan mata melotot. Kebohongan apa yang saya katakan? Saya melihat Tuan Muda Morgan membeli villa ini dengan mata kepala sendiri, dan Tuan Muda Morgan tidak hanya membeli villa ini, tetapi juga membeli 2 villa kecil pada hari yang sama. Banyak orang di kantor penjualan kita melihat Tuan Muda Morgan dengan mata kepala mereka sendiri. Jody segera membela diri. Meski dia sedikit kesal dengan perkataan Reksa, dia masih menunjukkan sopan santun. Jody, apa kamu yakin kamu tidak salah orang? Kapten Satpam bertanya kepada Jody dengan suara rendah setelah melihat bahwa Jody begitu serius. Kapten, jangan khawatir. Bagaimana aku bisa berbohong padamu tentang hal seperti itu? Aku sama sekali tidak salah mengenali orang, Tuan Muda Morgan yang membeli villa ini, dan saat itu Tuan Muda Morgan mengenakan pakaian yang sama seperti hari ini. Ucap Jody dengan tegas. Mata Kapten Satpam berkilat sedikit gugup, karena dia tahu bahwa jika Morgan benar-benar punya uang untuk membeli villa ini, itu berarti latar belakang Morgan pasti tidak biasa. Dia juga dengar orang yang membeli villa ini sekarang adalah pemilik kantor penjualan mereka. Memikirkan hal ini, wajah Kapten Satpam menjadi lebih gugup. Tuan Muda Morgan, saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu villa ini milik Anda. Saya datang ke sini sekarang karena saya menerima panggilan telepon yang melaporkan bahwa ada yang menyelinap masuk. Setelah meminta maaf pada Morgan, Kapten Satpam itu menoleh dan berkata pada anak buahnya, karena tidak ada yang menyelinap masuk, ayo kita pergi. Kapten Satpam itu tahu betul dalam hatinya bahwa sikapnya terhadap Morgan barusan tidak terlalu baik, jadi dia tampak sedikit khawatir Morgan akan marah karena sikapnya, oleh karena itu, dia berbicara dengan hormat kepada Morgan. Setelah Morgan mendengar kata-kata Kapten Satpam, dia mengangguk pelan, ya. Kalian bisa pergi. Kapten Satpam memandang Morgan dan tersenyum canggung. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada orang-orang yang dibawanya, baiklah, semuanya jangan diam saja. Kejadian hari ini adalah kesalahpahaman. Villa itu sendiri dibeli oleh Tuan Muda Morgan, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Kapten Satpam hendak berjalan keluar dari villa dengan langkah besar. Reksa berdiri di sana dengan linglung. Bahkan saat ini, Reksa tampak masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia seolah tidak terima jika para satpam ini pergi begitu saja, jadi dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan Kapten Satpam, dan berkata pada Kapten Satpam dengan ekspresi sangat marah, tidak, apa maksudmu? Kenapa kalian langsung pergi begitu saja?